Sahabat RPK dimanapun Anda berada, Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiyah adalah cara peniupan shofar di dalam bahasa Ibrani yang sudah kita dengar tadi. Siaran Tekiyah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430 untuk mendapatkan jawaban dari perspektif mesianik. Hari ini kita akan membahas kata ki leolam hasdo. Dalam bahasa Ibrani dieja kaf yud, dibaca ki, artinya sebab. Lamet ain faf lamet mem, dibaca leolam, artinya selama-lamanya. Het sameh dalet faf, dibaca hasdo, artinya kasih setianya. Ki leolam hasdo, sebab kasih setianya selama-lamanya. 2 Tawarikh 20 ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hodu ladonai ki leolam hasdo." Dalam pemerintahan Raja Yosafat, kerajaan Yehuda di selatan mendapat serangan dari bangsa Moab, Amon, dan Meunim. Ketiga bangsa ini melakukan serangan gabungan kepada kerajaan Yehuda. Raja Yosafat menjadi takut dan ia memutuskan untuk mencari pertolongan dari Tuhan. Ini suatu reaksi yang benar. Ia tidak mencari bantuan kepada kerajaan asing lainnya, kepada manusia, tetapi mencari bantuan dari Adonai Elohim, Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakov, leluhurnya. Ia menyerukan rakyatnya untuk berpuasa. Rakyat dari seluruh Yehuda datang ke Bait Suci Yerusalem untuk mencari Tuhan. Yosafat bersama rakyatnya berdoa seperti yang tertulis dalam 2 Tawarikh 20 ayat 6-10. Ya Tuhan, Elohim nenek moyang kami, bukankah Engkau Elohim di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Elohim kami, yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang, lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang Israel memasuki negerinya
Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan, mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Yosafat adalah raja yang saleh di Yehuda. Dia mengakhiri pelacuran, menyingkirkan berhala Baal, dan mengutus tim orang Lewi ke seluruh negeri untuk mengajarkan Torah kepada rakyat dan menasehati mereka untuk menaati perintah-perintah Elohim. Akibatnya, bangsa ini menikmati periode damai dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam 2 Tawari 20, kita membaca raja-raja dari Moab dan Amon serta Meunim membentuk persekutuan yang kuat untuk maju melawan Yehuda. Tampaknya tidak ada harapan melawan mereka. Tetapi Yosafat melakukan hal yang benar. Dia mengumpulkan rakyatnya dan mencari wajah Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, mengakui bahwa mereka menghadapi tantangan yang mustahil dihindari, dan hanya Dia, Tuhan, yang bisa menyelamatkan mereka. Raja dan rakyatnya berdoa sungguh-sungguh, menyerahkan diri, dan dengan sehati bersandar pada Adonai Elohim yang sudah memberikan negeri itu kepada mereka. Yosafat mengatakan, dalam perjalanan dari Mesir, Israel tidak memasuki negeri Moab dan Amon karena menaati perintah Tuhan. Sebaliknya, kedua bangsa itu malah ingin mengenyahkan kerajaan Yehuda. Yosafat datang mohon pembelaan dari Adonai Elohim yang memberikan tanah itu kepada mereka. Yosafat mengakui ketidakberdayaannya di hadapan Tuhan dalam 2 Tawari 20 ayat 12. Ya Elohim kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ini suatu doa yang tulus di hadapan Tuhan. Raja Yosafat menumpahkan masalah besar, menyampaikan masalah besar, masalah bangsa yang dihadapinya. Ini masalah hidup atau mati. Ia mengaku tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ini pengakuan jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan rakyatnya. Sebagai raja, ia tak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Semua rakyatnya mendengar raja mereka mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam kelemahannya, raja juga menyatakan sikap yang benar dengan menyatakan matanya tertuju kepada Tuhan. Artinya, harapan hidup hanya pada Adonai Elohim. Ini sikap yang benar karena Adonai Elohim merupakan satu-satunya sumber pertolongan bagi umatnya. Ini sikap bersandar kepada Tuhan. Ini adalah contoh iman bitachon, berserah dan bergantung pada Tuhan yang hidup untuk persoalan yang dihadapinya. Doa seperti ini yang perlu dilakukan oleh umat Tuhan saat menghadapi bahaya. Rasul Simon Kefa mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Sungguh, datang kepada Bapa Surgawi kita, Adonai Elohim, karena dialah yang memelihara kita. Saat Yosafat dan rakyatnya selesai berdoa dengan sepenuh hati mereka, Adonai Elohim, Tuhan yang hidup, menjawab doa mereka. Tuhan mendengar seruan mereka dan Dia menjawab mereka melalui seorang Lewi bernama Yahasiel. Adalah tepat bila Tuhan menggunakan Yahasiel karena dia adalah keturunan langsung Asaf, yaitu pemimpin musik di Bait Suci pada zaman David. Sarana yang akan digunakan Tuhan untuk mengalahkan ketiga raja bukanlah pasukan bersenjata, melainkan rombongan pemuji Tuhan. Di bawah urapan Tuhan,
Yahasiel menubuatkan bahwa Tuhan akan menghancurkan bala tentara ketiga raja tersebut tanpa mengangkat pedang. Mendengar nubuatan ini, Yosafat menundukkan wajahnya di hadapan Tuhan, memuji dan berterima kasih kepadanya. Yahasiel memiliki rekam jejak yang jelas, reputasi yang kuat dalam menyatakan suara Tuhan. Nubuat ini meneguhkan kecenderungan yang ditaruh Elohim dalam hati Yosafat. Selanjutnya, Yosafat berunding dengan rakyat untuk mengangkat orang-orang yang menyanyikan puji-pujian bagi Adonai. Kata berunding dalam 2 Tawarikh 20 ayat 21 diterjemahkan dari kata Ibrani Ya'atz yang mengandung gagasan bermusyawarah. Dia tidak hanya mendengar, tetapi juga menerima usul-usul mereka untuk kemudian menunjuk para penyanyi. Keesokan harinya, mereka maju berperang dan Raja Yosafat memberi pesan agar mereka percaya, mempunyai emunah kepada Adonai dan kepada nabi-nabi yang diutuskannya, agar mereka berhasil. Apa yang dilakukan kemudian oleh Yosafat sungguh mencengangkan. Raja mengangkat orang-orang untuk menyanyikan pujian bagi Adonai, dan mereka justru ditaruh di depan pasukan bersenjata. Ini tidak biasa. Rombongan pemuji itu malah ditaruh di depan dan bukan rombongan yang bersenjata. Mereka menyanyikan puji-pujian dalam bahasa Ibrani, Hodu ladonai ki leolam hasdo. Syukur bagi Adonai, kasih setianya untuk selama-lamanya. Ki leolam hasdo, kasih setianya untuk selama-lamanya, merupakan satu frasa yang begitu menawan. Ini ditemukan sebanyak 37 kali dalam Tanakh, Perjanjian Lama, termasuk 26 kali di dalam Mazmur 136 saja. Dalam 2 Tawarikh 20 ayat 21, Raja Yosafat menggunakan frasa pujian kepada Adonai ini sebagai seruan perang melawan 3 raja yang mengepung kerajaan Yehuda. Sekarang, coba kita bayangkan skenario dari Tuhan ini bagaimana bekerjanya. Yosafat memiliki 24 jam untuk mempersiapkan perang melawan pasukan yang sangat banyak. Dan bagaimana dia memperlengkapi dirinya? Dia mengatur alat musik, bukan senjata. Dia mengatur alat musik dan mengatur rombongan pemuji, atau tepatnya kita katakan pasukan pemuji. Pasukan pemuji ini diajari satu lagu dan hanya menyanyikan satu lagu. Hodu ladonai ki leolam hasdo. Bersyukurlah kepada Adonai karena kasih setianya abadi selama-lamanya. Kata yang diterjemahkan syukur atau berterima kasih di sini adalah hodu, yang berasal dari akar kata yada, yang berarti pujian, ucapan syukur. Jadi sebelum berperang sekalipun mereka sudah bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang akan menolong mereka. Mereka belum melakukan apa-apa, mereka sudah bersyukur. Kita harus mencatat bahwa dalam bentuknya yang paling sederhana, kata yada berasal dari kata yad, yang berarti tangan. Mereka memuji dan berterima kasih kepada Tuhan dengan mengangkat tangan mereka kepada Tuhan. Satu bentuk penyerahan diri kepada Tuhan. Kata hodu mempunyai akar kata hod, yang bernuansa keindahan atau cemerlang, yang merujuk pada indahnya hadirat Tuhan. Hod terdiri dari 3 huruf Ibrani, yaitu He, Vav, Dalet. Huruf Vav menunjukkan bahwa Tuhan membuat hubungan antara langit dan bumi. Sementara Dalet merujuk pada pintu atau gerbang. Bagaimana makna kajian huruf Ibrani ini? Orang yang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan akan membuat hubungan antara
langit dan bumi terbuka. Dan itu ditandai dengan Tuhan membuka gerbang untuk memancarkan cahaya yang cemerlang seperti yang dilihat oleh Rabi Shaul Paulus di jalan menuju Damsyik di dalam Kisah Rasul pasal 9. Jadi dia melihat terang. Nah, itu seperti itu. Jadi Tuhan menyatakan terangnya. Huruf He atau H dalam huruf Ibrani dalam kata hodu merupakan kesukaan para bijak Israel. Huruf ini memiliki celah yang melambangkan lorong yang dapat dilalui oleh nafas ilahi yang membawa kuasa Elohim. Kuasa Tuhan itulah yang menghancurkan musuh umat Tuhan. Dengan menaikkan syukur kepada Tuhan, kuasa Tuhan turun menghancurkan kuasa jahat yang menggerakkan si musuh. Masih ada lagi. Keindahan yang sesungguhnya dari ayat ini ditemukan dalam kata kasih setia yang berasal dari kata Ibrani hesed, yang juga berarti belas kasihan atau mercy. Hesed menyatakan sifat hakiki Adonai Elohim dan sekaligus merujuk pintu gerbang ke hatinya. Jadi hesed menghubungkan hati kita dengan hati Tuhan. Perhatikan, ketika Yosafat mewawancarai calon anggota pasukan pemuji, ia tidak mencari mereka yang memiliki suara terbaik, melainkan mereka yang sangat ingin menyatukan hati mereka dengan hati Tuhan. Jadi kriteria utamanya adalah menyatukan hati mereka dengan hati Tuhan. Kualitas suara itu sesudahnya. Ketika pasukan pemuji menyanyikan Hodu Ladonai Ki Leolam Hasdo, syukur bagi Adonai, kasih setianya kekal selamanya. Dari dasar hati yang terdalam, sesungguhnya mereka mengungkapkan kerinduan untuk mempersatukan hati mereka dengan hati Adonai melalui kasih setianya. Dalam 2 Tawarikh 20 ayat 22, Tanakh, itu kitab suci Ibrani, mencatat bahwa ketika umat Elohim mengucapkan kata-kata syukur itu, Adonai Zebaot menyergap raja dan tentara Moab dan Amon dan Meonim, sehingga mereka saling serang dan saling membunuh satu sama lain. Padahal pasukan Yehuda belum mengangkat pedang. Lihat, saat umat Tuhan menyatukan hati mereka dengan Tuhan yang kita sembah, Dia bergerak mengacaukan musuh mereka. Amin. Apakah ada dimensi mistis dalam kata-kata Ki Leolam Hasdo, sebab untuk selama-lamanya kasih setianya? Mungkin kekuatan mistis alias kekuatan rohani dalam kata-kata ini sama dengan kekuatan rohani yang diucapkan oleh seorang yang benar-benar bertobat dengan mengatakan, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Itu kita bisa baca dalam Lukas 18 ayat 13. Kata-kata pengakuan akan ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan dari hati yang tulus seperti ini tidak bisa tidak akan menyentuh hati Tuhan. Kita membuka hati untuk menerima pertolongan Tuhan ketika kita menyatakan Ki Leolam Hasdo, sebab untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita memberitahu Tuhan bahwa kita tidak dapat menangani suatu situasi, dan kita mengakui bahwa kita tidak akan bertahan lebih lama tanpa kasih dalam kesetiaannya. Kita bergantung kepada kasih setianya, bergantung pada belas kasihannya semata. Tidak ada opsi lain selain Tuhan yang memiliki hesed, kasih setia, dan belas kasihan kepada kita. Kita mengakui bukan karena prestasi atau kehebatan kita, tetapi semuanya karena belas kasihannya, oleh karena kasih setia Tuhan. Yosafat dilepaskan Tuhan karena dengan sungguh-sungguh bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Adonai Elohim kita adalah Tuhan yang setia. Ia tidak meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Dialah sumber pertolongan kita yang dapat diandalkan.
Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Mesianik GKMI disiarkan secara live streaming di YouTube. Rekaman siaran Tekia sebelumnya dapat didengar di YouTube kanal Kehillat Mesianik Indonesia. Harap like, subscribe, dan share. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekia dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910 814. Hubungi Happy di 0811 910 814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani berjudul Hodu Ladonai Kitov. Syukur bagi Adonai karena kasih setianya selama-lamanya. Amin. Orang yang berharap kepadanya tidak pernah dipermalukan, karena kasih setia Adonai Elohim selama-lamanya. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. Du